Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show From Home edisi hari Jumat tanggal 20 November 2020 juga. Mendekati angka cantik walaupun tidak sama tapi depan sama belakang sama. Oh iya, 20 November 2020. Salah. Handphoneku 6620 belakangnya. Wah, bisa aja. Gak mau kalah. Oke, masih sama Mas Tio. Monggo Mas, diperkenalkan narasumber kita malam ini. Silakan Mas. Oke, malam semuanya. Udah berapa Mas Budi kita sekarang? Kita sudah total 75 Mas. 75. Wah, kemarin banyak. Bagus nih. Alhamdulillah TFH cepet naiknya. Iya. SFH juga jangan lupa, jangan pada ketinggalan. SFH segera daftar. Yes. Itu kaosnya ungu loh. Idenya Mbak Karina. Ternyata bener juga ya. Aku pikir ungu siapa yang suka ya? Ternyata banyak ya suka ungu. Baru kita mau udah putus Mas surat malunya. Udah beredar tuh declare terus. Sampai aku bikin 2 opsi abu-abu, takutnya kalau yang menang cowoknya nggak mau ungu, aku bikin 2 opsi. Ternyata cowok-cowok juga pada suka ungu. Kan masa kalah sama Mas Tio aja berani pakai sepatu pink. Pede. Tapi sepatu ungu aku punya nggak ya? Iya. Belum. Mesti punya sepatu ungu juga berarti. Stiker ungu. Oke, sorry, intermezzo. Silakan Mas. Siapa narasumber kita malam ini? Ya, malam ini narasumber kita Mbak Iin L. Aryati. L-nya apa? Kemana aku lupa tuh. Lujeng. Oh, Lujeng. Mbak Iin Lujeng Aryati. Ya, Mbak Iin ini salah satu member juga di grup Metabolic Conditioning yang sering ikut diskusi-diskusi yang menyebabkan AMC kuadrat dan mengandalkan Mas Budi juga nantinya untuk mengawamkan. Amin, PR-ku banyak Mas. akhirnya di grup Metabolic Conditioning ditagih juga versi apa tadi namanya KF for Dummies. Itu sama kan KF for Awam kan sama aja. Sama. Aku pakai Indonesia aja for Awam. Memang di grup Metabolic Conditioning itu kendalanya kalau aku mikirnya kan aku memang belak-belakan, maksudnya ya udahlah ya lebih cepat mengeluarkan isi kepala, tapi memang ternyata harus agak ada remnya juga, terlalu teknikal gitu ya. Tapi untungnya terekam. Budi bakal bantu. Dengan terekam nanti pelan-pelan aku bisa membumikan lah pelan-pelan. Oke, malam ini kita mau kepoin Mbak ini untuk pengalamannya menjalankan KF, kenal dari mana, terus apa untuk apa tujuan awalnya misalnya, terus perbaikan yang didapatkan, kendala-kendalanya, terus mungkin nanti ada respon dari lingkungan sekitar, keluarga, mungkin sejawat, itu yang kita mau kepoin hari ini. Oke, Mbak Iin, silakan lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Mbak Iin. Semuanya, Bapak Ibu semua sehat. Apalagi sekarang pandemi ya, tetap sehat. Alhamdulillah, karena dipaksa untuk berbagi seperti ini, ya akhirnya mau. Semoga kita bisa beri ini pencerahan buat teman-teman saya khususnya ya, karena dan juga menginspirasi insya Allah. Iya, gitu. Baik teman sesama sejawat maupun teman-teman yang non-nakes ya, di mana teman SMA itu sudah ada yang kena stroke gitu. Kemarin ada yang kena stroke sehingga harus kena stroke-nya itu belum 50 tahun gitu. Aduh. Sehingga dia harus bed rest, dan ketika itu istrinya lagi sekolah ke Taiwan. Jadi akhirnya istrinya harus pulang dan merawatnya. Semoga lekas sembuh aja, semoga lebih baik gitu. Dan ada juga teman saya yang sesama sejawat ya di puskesmas Ponorogo, masih pelosok gitu ya. Udah sekarang nggak bisa apa-apa, makanya juga hanya cuman bubur aja gitu. Nah, saya tuh melihat seperti kayak gimana gitu ya. Udah saya beri ini motivasi, sudah saya beri link-link, sudah saya beri ceritanya ibu-ibu yang ada di grup KF 21 itu yang mentornya Ustadz Dodi itu ya. Itu sudah saya kirim semua. Dan sampai sekarang belum bergeming gitu. Saya yang paham
karena ada suhunya biokimia, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, memang mungkin belum hidayahnya ya. Semoga ini juga saya beri link tapi nggak respon. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba dia masuk, nggak tahu ya. Muka-muka hidayah menghampirinya. Amin. Sebetulnya saya nggak terlalu paham ya tentang ketofastosis itu, dan saya nggak, selama ini saya nggak paham, artinya nggak ada yang memberitahu saya tentang ketofastosis itu apa gitu. Yang jelas ada pasien saya, beberapa orang itu melaksanakan ketofastosis, tapi ketofastosisnya itu ya makan 3 kali gitu tanpa fasting. Saya bilang bagaimana minumnya gitu ya, karena di batu dingin ya, kebanyakan orang itu kalau minum itu masih mikir-mikir gitu, dia lebih baik makan daripada minum. Saya hanya yang terbayang pada saya adalah bagaimana ginjalnya gitu loh, kan minumnya kurang ya, terus makannya banyak, apalagi di daerah alun-alun itu penjual itu, waduh, sudah, apalagi kalau Sabtu Minggu membludak yang jual, baik sebelum pandemi maupun sekarang itu sama. Gitu. Nah, kalau saya pribadi ya sejak dulu saya selalu mikir ya ketika sudah lulus, ada orang sakit waktu itu tahun baru 2000-an ya, awal 2000-an itu orang-orang sakit itu kan di atas kurang lebih 60 tahun gitu ya, baik itu hipertensi, stroke, diabetes gitu. Semakin ke sini itu usianya kok semakin, ada yang 25, kemarin ada sejawat saya itu ngirim pasien bengkak yang akhirnya harus di HD gitu. Masih usianya 25 dan nggak tahu sebabnya apa gitu. Nah, itu ironis ya bagi kami bahwa sebetulnya bisa dicegah dengan banyak minum gitu. Tapi kok apa dia memang nggak tahu atau banyak sebab yang akhirnya ya mungkin ini gaya hidup kali ya gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa karena saya Muslim ya, saya selalu berpikir Rasulullah Nabi saya itu mengajarkan bahwa kalau makan itu secukupnya lah, asal punggungnya itu bisa tegak gitu ya. Itu ada hadis riwayat Tirmizi kalau salah. Kalau ya Tirmizi itu. Kemudian ada juga lagi hadis yang sepertiga lambung itu untuk makanan padat, sepertiga untuk cairan, dan sepertiga lagi untuk udara. Nah, kalau setiap hari kita penuhi itu lambung, itu jadinya kayak apa gitu loh. Dan ketika orang bulan Ramadan itu angka yang kontrol, angka sakit ya, angka kunjungan kesakitan itu relatif menurun dibandingkan hari-hari biasa. Padahal kalau kita pikir bahwa puasa itu tidak hanya bulan Ramadan ya bagi Muslim, tetapi juga di bulan-bulan lain itu dianjurkan untuk berpuasa. Misalnya puasa Daud, Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kok orang hanya mengindahkan puasa Ramadan gitu loh, tanpa lebih patuh lagi melaksanakan puasa sunnah. Nah, ketika saya pernah tinggal di Pelonggong ya, sekitar beberapa tahun. Kebetulan tetangga saya itu orang bule ya, orang bule tapi baik banget. Gitu. Kami sering bertukar makanan ya. Kadang dia tuh waktunya morning tea, dia panggil saya, kamu kesini temani saya gitu. Namanya Lilian. Dia hanya minum teh tanpa gula, kemudian biskuitnya tuh kecil gitu. Saya tuh cuma lihat sambil melongo gitu ya, orang desa dari Indonesia gitu ya. Kok biskuitnya cuma dikit, saya bilang gitu. Iya, ini kan cuman apa ya, untuk tenaga aja, enggak perlu banyak. Terus saya tanya, kok enggak pakai gula? Kalau banyak gula enggak bagus katanya. Saya hanya, ya Allah, saya ini nakes ya, tapi kok enggak mikir sampai sejauh sana. Tapi dia bukan nakes, tapi pikirannya udah jauh ke depan, saya bilang gitu. Akhirnya saya ikutin, artinya polanya dia tuh saya ikutin. Dia jarang makan pagi ya, kalau makan pagi itu cuma susu segelas. Kemudian kalau siang itu hanya makan apel 1,
atau pisang 1, cukup. Kalau afternoon tea sama kayak morning tea. Kemudian kalau malam dia baru masak besar gitu ya, mau masak steak atau barbecue gitu sama saudara-saudaranya, ya tanpa nasi gitu. Nah akhirnya secara nggak langsung itu mempengaruhi kami ya. Kok simple ya makan, bumbunya juga simple. Kalau orang Jawa itu kan bumbunya santan, belum diulek lagi. Iya. Macam-macam ya pokoknya. Apalagi kalau sayur lodeh ya, itu kan sampai kadang berhari-hari ya Allah sampai kok mau ya nggak fresh gitu ya. Nah akhirnya dengan kondisi seperti itu saya googling tentang gula ya, karena saya bukan di gizi ya, karena saya dokter umum. Saya googling, akhirnya saya share ke suami. Iya ya, kita itu akhirnya suami gini, wes sekarang nggak pakai gula gitu, sekian tahun yang lalu. Nah akhirnya ketika kami pagi minum kopi tanpa gula, gitu. Aja nggak saya ajarkan. Tapi makannya masih tetap nasi gitu. Orang Jawa kalau belum nasi itu nggak marem katanya. Astagfirullah. Nah akhirnya pandemi ini saya terdampar di apa namanya webinarnya Dr. Piprim ya. Oke. Ya dari situ saya tuh berkali-kali ngikutin sampai saya tuh tidak menghiraukan kalau di Alomedica itu kan harus ngisi untuk mendapatkan sertifikat ya. Saya tidak SKP. hiraukan itu ya. Saya berkali-kali kok saya tidak ngerti-ngerti ada autofagi, saya kok tidak pernah dapat ilmu autofagi waktu kuliah atau saya pas ngantuk kali itu ya. Nah akhirnya saya baca lagi, saya googling lagi, saya minta tolong suami untuk ngambil jurnal yang ada itu link jurnal yang apa gitu ya, yang itu jurnalnya berbobot banget. Dan itu saya, ya artinya linknya itu dari Eropa. Karena ini saya kan IT ya, sudah sering dulu sebelum pandemi sering beberapa kali ke Prancis ya. Nah itu mesti dia bilang ini link jurnalnya berbobot gitu ya. Oh ya, jadi saya minta tolong kalau ini download gitu. Nah akhirnya saya oh iya autofagi itu seperti ini. Harusnya kita tuh jadi dokter untuk diri kita sendiri ya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya berkali-kali ikut webinarnya Dr. Piprim. Terus Dr. Azrul itu kalau mau meneruskan bisa itu WA-nya Pak Halim itu ya. Nah, bisa masuk lewat WA ini. Wah, saya masuk langsung. Saya masuk itu dalam kondisi ini apa, grup apa saya nggak tahu. Pokoknya masuk dulu. Kita masuk dulu. Itu lama gitu. Tapi kan karena ibu saya itu sudah pasang ring 1 dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu 4 tahun ini ibu saya udah stabil dan bersamaan dengan saya pernah saya ingat pernah operasi kista itu ya. Bagi saya sebagai seorang nakes itu dapat penyakit seperti itu dan sudah karuan ya. Saya berusaha membenarkan diri saya sendiri, mencari herbal sana sini, akhirnya ketemu dengan obat herbal yang hanya dioles, dia nano gitu ya. Kami pakai itu sekian tahun sampai setahun yang lalu. Setelah itu berhenti saya. Nah, karena saya motivasi untuk sehat, ibu saya juga harus sehat, anak-anak juga dan suami saya harus sehat. Saya mencoba untuk memahami tiap yang diterangkan oleh Pak Tio. Meskipun saya tuh agak enggak paham ya, jujur. Saya harus mengulang lagi biokimia. Saya harus paham lagi asetilkolin itu kayak gimana, mitokondria itu. Jadi pelan-pelan hingga baru beberapa hari kemarin itu saya paham. Artinya baru ngeh, ya Allah, sekian bulan. Akhirnya ikut ini. Waktu itu Dr. Piprim bilang waktu saya Oktober itu masuk awal di metabolic conditioning itu, jangan langsung skip nasi, belajar dulu, dikurangi dikit-dikit. Saya ikutin itu, saya ikutin
akhirnya Dr. Hesti ya waktu itu nge-share grup yang khusus memang mentornya itu ibu-ibu yang sudah KF lama dan Ustadz Dodi. Saya masuk di situ. Saya masuk, saya udah nggak nasi itu dan sarapan juga hanya kopi. Saya nggak punya amunisi waktu itu, nggak punya gitu. Nah baru ketika masuk grupnya Ustadz Dodi, saya baru paham, oh ternyata ini amunisinya. Tapi ya waktu itu enjoy aja saya karena memang waktu itu enggak ada keluhan gitu. Cuman selama ini ketika saya pernah transfusi sampai 4 labu, nah sejak itu setiap 2 bulan sekali saya harus cek HB saya karena ketika menstruasi saya itu cenderung enggak banyak makan, menghindari daging merah, sedikit nasi sehingga katakanlah saya kurang gizi gitu. Saya dimarahin tuh sama senior tuh waktu saya transfusi dimarahin. Akhirnya saya harus TKTP. TKTP itu waduh, saya harus makan nasi. Saya bilang gitu. Saya melar saya. Saya tuh juga waktu ini enggak pakai kontrasepsi ya, karena waduh saya nanti kalau pakai kontrasepsi badan saya melar, enggak karuan ini saya. Jadi, aduh, saya tuh worry banget. Jadi ketika masuk KF, saya dengar membaca cerita ibu-ibu yang udah pengalaman KF lama lebih dari 3 tahun. Saya, insya Allah saya harus ikutin ini. Saya bilang gitu, saya harus punya niat yang kuat supaya sehat, tidak bergantung vitamin kimia ya. Jujur saya dari awal itu enggak sakit pun kalau nggak terpaksa minum obat, saya nggak minum obat. Saya biasanya konsumsi selain propolis, habatus sauda, olive oil. Jadi ketika ibu saya pasang ring, saya tuh cuma gini, waduh nanti kalau saya LDL saya tinggi juga gimana? Jadi saya minum olive oil gitu karena tujuannya itu. Jadi setiap bulan saya juga 2 bulan sekali, ibu saya 6 bulan sekali periksa IDL, HDL itu ya profil lemak. Saya juga ketika masuk KF itu LDL saya cuma 70 gitu. Jadi ketika mau benar-benar KF saya gini, waduh, nanti LDL saya berapa ini? Jadi alhamdulillah karena gula darah targetnya itu di bawah 80, saya husnuzon aja, bismillah karena saya takut, masih belum berani ya, bukan takut, masih belum berani ke lab besar. Saya masih yang itu pakai darah periferi itu, iya, itu terkontrol lah karena ini ya alhamdulillah ya sampai saat ini itu yang bisa saya ceritakan. Jadi selain motivasi memang nyunah ya karena artinya sesuai artinya saya pengen seperti Rasulullah ya sakit ya bolehlah sakit artinya enggak sampai berat-berat gitu ya. Ya ringan lah ya katanya sakit itu kan punggur dosa ya karena sudah mengalami banyak hal ya operasi kista sudah pernah transfusi sampai 4 labu jadi jujur sekarang ini saya ke teman-teman SMA kecuali ke teman nakes ya pasti saya diketawain deh saya belum berani kalau teman nakes di sekelas saya dulu saya belum berani saya diketawain soalnya kenapa diketawain Mbak? Iya, saya gini, ngapain kamu susah-susah? Oh, ya, susah diet. Saya bilang, saya ini nggak diet, saya ini fasting. Tapi ketika saya Senin Kamis saya puasa sesuai tuntunan, saya berusaha menjaga nggak banyak makan. Karena kalau saya makan nafsu saya nanti saya nggak bisa mendirikan nafsu. Ketika ada kue gitu. Ya memang saya ngicipi dulu ya, tapi nggak sampai menghabiskan gitu, enggak. Kalau saya belanja buah gitu, ya belanja, Kak, tapi saya enggak pernah menghabiskan, karena ketika di rumah banyak buah, ya katakanlah marem gitu ya, sampai ibu saya tuh, ini beli tapi nggak dimakan sampai busuk-busuk. gitu, jadi ya Allah, saya ini kayak gimana gitu ya, karena rumah saya itu kan jauh dari pasar ya, jauh dari Super Indo gitu ya, jarak 1 kilo dari rumah. Jadi Sehingga semacam jaga-jaga ya? Iya,
Terus nggak ada orang jualan depan rumah, nggak ada. Itu karena di depan rumah jalan besar. Jadi seperti di kompleks perumahan itu nggak ada jualan seperti itu. Meskipun saya dulu kepingin gitu ya, tapi karena nggak ada, gimana lagi? Akhirnya nyetok. Nyetok tuh kadang sampai buahnya tuh sampai mengkeret gitu di dalam lemari es itu. Sampai kadang daging itu sampai 3 hari, sudah 3 hari kadang sampai kering gitu, akhirnya dibuang kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang dengan masuk KF ya udah, kalau saya pribadi ya udah bulan kedua ini sudah mulai terkontrol lah gitu. Artinya apa yang dulu tidak baik, insya Allah memperbaiki sekarang. Dan juga saya enggak 2 bulan ini enggak konsumsi vitamin kimia gitu. Jadi kalau misalnya ini saya makan hati, kadang enak juga ya. Kalau enak saya ini makan agar-agar itu. Gitu. Itu sih. Total sudah berapa lama ya, Mbak Iin ya? Kalau saya sendiri ya ini masuk bulan kedua ya. Kalau di grupnya Ustadz Dodi itu ini pekan ketiga, kalau mau keempat pekan ketiga sekarang. Iya. Berarti masih satu angkatan sama Dokter Daryati kemarin. Iya, beliau. Iya, soalnya motivasi itu ya. Saya gini, alhamdulillah saya nggak seperti beliau-beliau ya. Memang saya itu males makan gitu ya dalam tanda petik, karena saya di rumah itu dulu biasa sendiri. Saya kan satu bersaudara, saya tok ya. Jadi ibu saya tuh menyediakan makanan apapun ya sekedar makan aja gitu. Formalitas kayak nyicipin gitu ya. Iya. Mungkin karena kondisi di rumah enggak banyak saudara, jadi enggak ada istilahnya rebutan, enggak ada istilahnya dulu-duluan, enggak ada. Ya akhirnya yang bantu-bantu di rumah itu yang banyak makan gitu. Itu sih pengalaman saya selama ini, dan alhamdulillah ini suami udah mulai ngurangi nasi, anak saya juga. Kadang anak saya boleh makan telur tapi enggak pakai nasi. Wah, seneng dia. Jadi banyak. Umur berapa itu anaknya? Umur SMA kelas 3 udah lulus. Ya mau kuliah gitu. Seneng malah dia. Iya. Oh, telur nggak pakai nasi, doyan banget. Iya. Paling suka. Iya, anak saya suka telur terutama ya. Gitu. Itu sih pengalaman saya selama ini. Berarti kalau aku tangkap dari ceritanya Mbak Iin, ini murni benar-benar mau sehat gitu ya. Karena karena melihat sekeliling itu, satu teman sejawat, terus teman SMA juga pada kena, ibunya sendiri juga sudah pasang ring ya kan. Jadi langsung mikir ya ke depan itu seperti apa. Ini Mbak Iin ini kalau aku dengerin sekilas terus baca gininya, ini sistematis banget. Orangnya terencana. jangan sampai ada yang nggak terantisipasi ibaratnya gitu. Nah, iya, masa kalau sudah tua pasti minum obat, masa seperti itu? Nah itu ya. Kayaknya harus ada jalan lain ibaratnya ya. Iya, masa takdirnya kalau sudah kena penyakit udah karena umur terus penyakitan, kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya ada sesuatu yang nolak gitu. Nah itu saya punya ada eyangnya suami saya ya, dia ngajar di UNER, ahli gizi Prof. Aryani itu sudah seto, itu usia 80 itu masih setir sendiri. Wah. Gitu. Jadi menambah inspirasi saya ya, karena beliau ngajar juga. Jadi waktu beliaunya nggak ada itu kurang lebih setahun itu karena katanya ya, kata putranya kena CA gitu loh. CA apa ya dok ya? Nggak tahu ya. CA uterus, CA dalam kandungan itu loh. Oh oke. Iya gitu. Tapi usianya udah 83-an waktu itu. Iya gitu. Iya, tadi ya juga ingat tadi Mbak Iin juga
ada cerita kalau sempat kena kista dan operasi ya. Iya, iya. Dan itu Waktu itu, kayaknya cukup jadi traumatis, terutama nah, kan iya, soal betul. aku nakes ya. Iya, betul. Waktu itu saya cari pembenaran ke senior-senior. Oh. Iya, saya awal-awal saya ke teman ya, ke teman, wah kamu harus begini, begini, begini. Loh, kok gitu? Saya bilang, kan enggak harus hysterectomy. Iya, tapi daripada ini, aduh sudah, aku nggak mau ngikutin dia. Udah, saya pindah ke temannya suami. Temannya suami ya, seperti itu juga. Akhirnya saya pindah ke senior. Terus dia bilang, lapo, wedi senior tuh, masya Allah, dia masih sehat, semoga sehat. Terus Tioso namanya di Malang itu. Saya dibilang gini, oh Alando, ndok gak usah bingung. Mau tak jopok kistane tok wis, gak usah khawatir gitu. Ya alhamdulillah sampai difoto post op ya, sampai difoto. Ya alhamdulillah. Itu pengalaman saya. Mbak In, selama ini masuk bulan kedua ber-KF, apa yang dirasakan Mbak In? Kalau dirasakan ya, sebelum KF saya itu cepet capek ya. Artinya saya nggak punya asisten ya di rumah. Jadi saya mengerjakan semua pekerjaan rumah, berbagi dengan saya praktek di rumah juga, berbagi dengan praktek saya di klinik di Batu juga. Wow. Sehingga ya karena pandemi ini anak-anak semua di rumah ya. Akhirnya saya bilang ke anak saya karena lagi semua, bantu ibu nyapu ngepel ya, saya bilang gitu, bersih-bersih ya. Jadi udah itu saya tinggal masak, nyuci sudah pakai mesin, tinggal jemur aja, kecuali setrika ya saya semua. Jadi kerjaan rumah tangga. Kecuali kalau di klinik ya, karena saya punya terapis di klinik, itu saya istirahatnya di klinik dalam tanda petik ya, karena kalau urusan tindakan kan tidak banyak, apalagi pandemi. Gitu. Jadi lebih enteng sekarang itu. Jadi ibu saya tuh bilang, kamu tuh dari pagi belum makan, kok banyak kerjaan sampai jam 1 belum makan, kemana-mana wis ngapain, aduh nanti gimana kalau sakit, sama ibu saya tuh bilang gitu. Ya alhamdulillah, cuman kemarin itu sakit gigi ya, karena gigi saya berlubang, belum di Graham itu, nah saya nggak berani ke temen, dokter gigi. Itu sakit banget gitu. Saya tanya di Pak Tio, mungkin itu HC gitu. Oh mungkin ya HC. Tapi hampir semalam nggak bisa tidur. Karena saya nggak mau minum obat, saya tahan dulu. Saya cuman kasih propolis, saya nggak punya amunisi waktu itu. Nggak punya IH juga. Jadi ya udah biarin, saya bilang gitu. Mungkin ini harus saya rasakan biar nanti nggak mudah menasihati orang. Biasanya kalau dokter ya sepengalaman saya, kalau bilang enggak sakit Bu, enggak sakit begitu ya. Padahal sebetulnya itu sakit ya. Cuma untuk hibur aja gitu. Akhirnya saya cuma jemur propolis, semalam udah enakan gitu. Jadi saya aktif lagi, enteng lagi. Bahkan saya treadmill itu sampai 10 menit lari itu ya semakin hari itu tambah lama ya kok semakin kuat gitu loh. Katanya gampang keringetan ya? Iya cepat keringetan sih. Masih keringetan, tapi stamina-nya lebih bisa ngimbangin kayak gitu ya? Ya gitu. Terus katanya anak saya, Ibu ini kalau treadmill jangan angin-anginan, harus rutin. Saya digituin. Padahal lagi udah bisa lebih panjang, lebih tahan. Iya. Oh enggak, Ibu ini 2 hari sekali. Ya, dilihat ya nanti 2 hari sekali katanya. Dia sebenarnya sering nge-gym di rumah itu. Dulu kan keluar ya. Itu masih SMA gitu. Nah, sekarang dia bisa menilai saya. Ya, alhamdulillah itu aja sih. Cuman ketika sekarang fastingnya 23/1 ya. 23 fasting, intermittent fasting itu rasanya perut itu lengket gitu. Lapar sih enggak, kayak lengket gitu aja. Kenapa ini ya? Jadi ya saya harus banyak aktivitas kalau seperti itu supaya enggak terus-terusan merasakan gitu. Lengket maksudnya apa, Mbak? Rasanya perut saya tuh jadi kalau saya lihat di iklan itu kan
ada orang perempuan terus mungkin perutnya tipis ya. Jadi jadi saking tipisnya tuh kayak menyatu gitu. Oh. Jadi kayak saya merasakan, oh enggak, perut saya masih tebal kok. Jadi mungkin karena enggak makan itu kali ya. Kan enggak pernah sih saya seperti itu sampai 23 jam enggak makan tuh enggak pernah gitu. Ya baru kali ini dan sensasi baru. Iya, gitu. Jadi tantangan banget buat saya gitu. Jadi ini teman-teman moga-moga teman-teman di grup-grup kayak SMA, Dora Wanita, teman-teman saya moga-moga pada lihat ini, semoga bisa menginspirasi. Ada yang sudah WA saya mau KF katanya, beliau kena hipertensi gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau di grup besar KF Ustadz Dodi nanti saya kirimi, saya bilang gitu. Jadi kalau nggak mau boleh konsul dengan saya bilang gitu. Yes. Mantap. Dok, sudah cek lab lagi nggak? Udah berani belum? Saya belum berani lab. Belum berani. Belum berani ke lab besar. Karena di grup itu gini, nanti kalau LDL-nya masih tinggi, worry ya kayak gitu. Ayo bismillah. Pengen tahu ekspresinya Mbak Iin soalnya kalau LDL-nya meroket. Iya udah bismillah aja. Tapi aman kok. Nanti sama Mas Dio di-refresh lagi. Makanya ini udah tahu teorinya gitu. Tinggal melihat hasilnya aja. Gitu. Tapi yang penting sih sebenarnya yang dirasa di badan. Iya, betul itu dia. Kalau kolesterolnya tinggi, seperti yang dikhawatirkan, pasti badan juga nggak se-fit seperti sekarang. Bedanya di situ. Iya. Soalnya kan ada normal lab di KF itu ya. Itu udah punya lab sih. Aja. Itu rata-rata. Kalau target sebenarnya sih, target atasnya sih sebetulnya gula darah. Tapi yang aku tulis kayak ada kolesterol sekian, LDL sekian itu rata-rata. Maksudnya biar nggak kaget. Jadi orang kalau lihat kalau misalnya kok kolesterol saya naik, nah lihat aja rata-ratanya di KF, rata-rata segitulah gitu, rata-rata. Tapi sebetulnya keseimbangan kolesterol setiap orang beda-beda, nggak sama. Ada yang ikut KF kolesterolnya juga cuma 180, ya tinggi cuma 200 lah. Ada yang sampai 500, ada yang 400. 1000 ada. 1000 ada. Aku baru tahu. Aku pribadi aja cuma ada 280-an dulu ngecek itu. Aku udah lama nggak ngecek. Jadi kolesterolku 280-an. Tapi kalau habis olahraga, pernah ngecek juga habis olahraga gitu, itu bisa sampai 350-an. Jadi kalau makin panjang puasanya atau habis olahraga itu lompat. Tapi kalau basal kolesterolnya, aku kalau pagi nggak olahraga nggak apa-apa, seingatku aku sekitar 280 lah, 210. Tapi kalau aku udah pernah ngecek abis olahraga, wah itu lompat. Kalau aku WF mah sering, cuman dulu WF aku kadang-kadang 2 bulan sekali WF. Tapi aku memang belum pernah ngecek pas WF, tapi aku tahu pasti lebih tinggi lagi kalau WF. Kalau WF itu kan kadang-kadang 3 hari nggak makan kan. Nah, jadi yang membuat parameter kolesterol itu kadang-kadang deviasinya tinggi dari metabolisme normal umumnya karena ya tergantung ke insulinnya. Semakin rendah basal insulinnya, semakin tinggi demand-nya, semakin besar lipolisisnya, ya semakin tinggi peredaran sirkulasi di darah. Jadi kolesterol yang tadinya sifatnya mobile, stationary di adipose tissue, di sel lemak, di circulate, di peredaran lebih tinggi gitu. Kayaknya macam Mbak Iin tadi aku sempat tangkep pertanyaannya satu. Mas, kok bisa sih WF 2 hari tidak makan? Saya aja 23 jam udah meraba-raba dalam gelap. Kan seperti aku bilang tadi di grup metabolic conditioning tadi pagi sebelum salat Jumat ya. Kan aku bilang aku pribadi itu nggak pernah menaruh OMAD maupun WF, OMAD itu 1 meal a day maupun WF itu di dalam protokol karena aku nggak mau terlalu ekstrim. Jadi kan protokol kan dibaca semua orang kan mikir, wah ini gila, mana ada nih orang makan cuma sekali sehari, nggak mungkin kan. jadi se-ekstrim-ekstrimnya di protokol itu 4 jam makan. Nah itu aku cuma gitu, cuman
pada perjalanannya orang-orang menyadari yang sudah lama KF akhirnya kok aku bisa ya sekarang makan kayak Mas Tio ya, makan sekali sehari. Gitu. Pada saat dia merasa bisa dan merasa nyaman dengan nggak dipaksakan untuk bisa makan sekali sehari, ya terserah mau fine aja. aku terserah, tapi kan intinya aku memberikan waktu 4 jam. Aku nggak pernah nulis 1 jam, nah gitu loh. Jadi kondisi makan sekali sehari itu bagi dunia modern kayaknya ekstrim. Jadi masih terlalu dianggap, nyunah banget. Nyunah walaupun nyunah tapi kan agak nggak masuk akal. Bagi para nakes pun juga nggak masuk akal dong harusnya. Iya. Masa makan sekali sehari bisa sehat, gimana caranya? Nanti itu yang belum terjawab soalnya malah kurang itu gitu loh. Makanya kan jadi kan intinya yang terjadi itu ialah kemampuan tubuh untuk menjadi efisien. Jadi keefisienan, makanya aku bilang protokol KF itu memang aku udah bilang di TVL sebelumnya, aku kan nggak start dari diet keto. Aku startnya dari yang aku jelaskan kemarin kan dari myelin dan fungsi KF sebagai fungsi keton sebagai anabolic purpose ya, sebagai pemberi substrat asetil CoA di sitoplasma untuk bahan baku myelin. Waktu itu tujuannya untuk mast cell. Tapi di jurnal-jurnal yang aku pelajari dulu itu adanya dari jurnal starvation. Jadi kalau sekarang kan keton kan udah mungkin kalau udah rajin baca jurnal kan udah ketogenik udah di mana-mana jurnalnya, udah penelitiannya udah banyak. Mau apa aja mungkin sekarang udah ada kali penelitiannya kalau ketogenik. Kalau dulu apa yang dicari? Kalau lihat keton ya keluarnya ya itu starvation. Jadi starvation itu kelaparan. Yeah. Tapi ya kan lucu kan, fisiologinya kan lucu kalau keton munculnya di kondisi kelaparan seperti jurnal yang lama, tapi kok di otak fungsinya fungsi anabolik, itu kan yang bikin tanda tanya besar. Artinya secara tanda tanya besar, kenapa fungsi anabolik terjadi di kondisi negatif? Karena kan starvation itu kan kategorinya kan negatif. Misalnya tahanan perang atau perang dunia atau apa yang membuat seseorang itu mengalami starvation, itu kan kesannya kayak negatif banget kan. Nah, tapi keton itu di dulu yang aku baca, keton itu kayak dianggap sebagai alternatif fuel. Jadi saat tubuh kelaparan barulah tubuh menggunakan keton. Yes. Jadi ketonnya itu dianggap sebagai suatu kondisi negatif. Tapi kalau tubuh tidak kelaparan, artinya dalam kondisi nutrisi yang normal, selalu yang masuk. Normal itu ialah nutrisi. Jadi yang dianggap normal itu nutrisi yang adequate, maksudnya cukup, kalori sehari terpenuhi. Dari luar. Baru keton tidak dibutuhkan. Jadi dari jurnal-jurnal lama itu yang bikin aku nggak make sense itu dulu, sampai aku kenapa belajar sana sini untuk mencari justifikasi, karena apa? Kok lucu ya, banyak jurnal yang saling bertentangan gitu loh. Kalau sekarang keton kan udah normal, maksudnya karena kita udah ketogenic diet dan sebagainya, udah banyak jurnalnya. Tapi kalau dulu keton nggak normal. Tapi aku berusaha menormalkan, aku berusaha mencari benang merahnya. Nggak mungkin dong kalau sintesis myelin yang harus dilakukan secara de novo, maksudnya secara mandiri di sel otak mengandalkan gula, kan nggak mungkin. Gimana caranya bayi baru lahir bisa mensintesis, bisa mengembangkan otaknya kalau dia harus suplai gulanya kencang dari mana gitu loh. Sedangkan ASI aja bisa sampai 2 tahun, bahkan makanan pertama bayi ASI, komposisinya juga udah jelas, fatnya tinggi. Tapi kok blood-brain barrier malah nggak mengizinkan lemak nyebrang, nggak mengizinkan kolesterol nyebrang. Lah ini, kalau bahasa Jawanya, lagi piye? udah pas belum? Udah ya? Udah oke dong. RM. Kan bareng RM sekarang. jadi siap-siap kumlot di Yogyakarta, Mas. Oh, bukan di Malang ya? jadi ya itu pertanyaanku dulu ya gitu lah, piye kok bisa sesuatu yang negatif tapi secara ya mungkin dulu cara aku belajarnya agak beda ya, aku nggak tahu belajar secara kurikulum kalau di kedokteran gimana diajarinnya, karena aku nggak pernah ngicipin sekolah kedokteran, jadi mohon dimaklumi dengan modal
sebagai orang teknik yang belajarnya selalu belajar ngeliat sistem, ya jadi aku cari taunya secara sistem, ini sistemnya gimana sih manusia ini? Manusia ini desainnya piye toh? Ya, keren kan? Piye toh manusia ini desainnya gitu loh. Aku penasaran gitu loh, karena menemukan myelin berhubungan dengan keton, tapi begitu nyari ketonnya, kok adanya jumlahnya negatif semua, kan mumet kan? Nah, jadinya aku belajarnya jadi nyari sistem, jadi aku karena nggak bisa. Kalau dulu kan mungkin memang aku belajarnya kayak orang sekarang gitu loh, pengen cari ada peneliti yang sudah menjustifikasi ini oke, aku tinggal baca kesimpulan, oke. Nah, aku dulu mau dapat pengokean keton itu nggak dapat gitu loh. Dulu sih belum banyak, maksudnya punya keton itu nggak apa-apa. Jadi punya keton itu bukan karena starvation, punya keton itu bukan karena kebutuhan alternatif aja. Itu dulu aku nggak dapat. Sekarang sih mungkin udah banyak justifikasinya, tapi dulu itu aku nggak dapat. Aku harus muter otak. Terus gimana dong caranya ya kalau suatu sistem? Jadi yang dulu bikin aku mentok itu kok kalau sintesisnya mesti de novo, dan terutama dengan bantuan astrocyte ya di glial selnya untuk membantu sintesis pembuatan myelin itu. Karena aku dulu kan logikku kan gimana memicu myelinasi, karena kan dulu kan tujuannya kan nggak ada tuh aku kepikiran bikin sampai KF sekarang jadi suatu komunitas itu pun aku nggak kebayang sampai sebesar ini, sampai gaya hidup ini bisa ditiru banyak orang, aku nggak kebayang. Dulu itu fokusnya belajar tuh ya cuma buat Mas Alif doang, tok gitu loh, nggak ada mikir lainnya. Tapi ya aku berusaha mengerti tapi dengan cara teknik. Jadi belajarku itu mencari sistem. Jadi kalau otak harus de novo sintesis untuk membentuknya, tapi bahan bakunya contohnya kolesterol, dan ternyata menemukan kolesterol itu jalurnya dari mevalonat, kolesterol itu dari asetil CoA, dan sumber asetil CoA ya kalau yang bisa nyebrang ke otak itu keton, dan keton itu keton atau sugar atau keton sama-sama dari asetil CoA. Nah, tapi bagaimana di kondisi anak yang masih menyusui gitu loh, maksudnya baru lahir, myelinasinya harus cepat. Nah, itu kan aku nggak mudeng gitu loh. Terus akhirnya aku ngebayangin satu sistem, akhirnya ketemu, tapi bayi itu terlahir dengan baby fat. Oke. Jadi bayi dan hipoglikemia pada bayi itu normal. Jadi bayi itu malah normalnya, seingatku dulu aku baca di jurnal lama itu sekitar normal 45 sampai di bawah 70 itu normal. Jadi hipoglikemia pada bayi itu normal. Normal tapi hipoglikemia banget. Ya. Tapi hiperglikemianya itu bukan hipoglikemia yang ketotik. Artinya dia tidak mengalami neuroglikopenia. Yeah. Kan lucunya kan bayi itu kan metabolisme terbesarnya pada saat lahir itu kan otak. Ototnya kan belum bisa apa-apa. Jadi basal metabolic rate terbesar penggunaan substrat energi kan cuma di otak. Pada saat baru lahir ya. Nah, karena kan dia nggak langsung jalan-jalan, nggak langsung lari kan bayi. Emaknya kaget nanti kalau langsung lari. jadi dengan basal metabolic rate sebesar itu, dengan modal baru lahir dikasih baby fat, apa ya missing link-nya ya? Kayaknya nggak make sense. Dan semua juga tahu kemampuan suckling bayi pun juga bertahap, nggak langsung tiba-tiba nyedotnya kuat. ASI pun juga nggak buru-buru keluar cepat. Ya kan semua kan ada prosesnya ya. Kalau ibu menyusui pasti tahu dah, nggak mungkin ASInya tiba-tiba banjir dari awal, kan nggak mungkin. Pasti kan bertahap. Hari keberapa baru mulai banyak ASInya gitu loh. Itu pun babynya pun juga suckling itu nyedot ya. Maksudnya dia nggak langsung seefektif banget gitu loh. Yeah. Kayak budak-budak. Nah, jadi kelihatan bahwa bayi manusia terlahir dipersiapkan untuk starvation. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Menghadapi dulu starvation dulu. Ya, karena dia harus melalui periode tersebut, dan dari situ aku memahami secara otak teknikku ya, aku melihat sistemnya, ternyata aku selalu mikir gini. Kayaknya semua itu harus ada kontrolnya deh. Jadi kalau dari sisi seorang engineer, kita kalau bikin mesin apapun, kalau mau awet, semua itu ada, kalau sempurna itu kalau ada kontrolnya, bisa self maintenance gitu loh.
Maksudnya bisa ada negatif feedback atau positif feedback dari apapun stimuli lah. Kalau di dalam biologi stimulinya harus ada responnya. Nah, semuanya itu kayaknya homeostasisnya itu susah. Jadi aku berusaha mencari homeostasisnya. Jadi aku belajarnya bukan belajar patofisiologi, bukan terhadap patologi. Fisiologi normalnya dulu bagaimana? Kalau udah patologi kan udah terganggu. Kalau patologi itu sudah terjadi gangguan. Dan cara mengobatinya kan mungkin beda-beda. Tapi sebelum terganggu itu harusnya seperti apa? Itu dulu yang aku berusaha paham dulu. Nah, dari situ baru aku dapat make sense-nya semuanya. Oh, jadi secara engineering tubuh manusia pada saat keluar dari rahim ibunya dipersiapkan untuk starvation. Oh, tapi yang utama dalam survival seorang manusia, spesies manusia di muka bumi, begitu dia lahir dari rahim ibunya, dia itu harus berusaha menyempurnakan otaknya dulu. Mungkin kalau misalnya spesies lain buru-buru mengembangkan lokomotornya, supaya lokomotor itu cara dia bergerak, terbang dan sebagainya, supaya dia bisa selamat dari ancaman predator. Yes. Ya, tapi kalau manusia itu kan agak unik. Manusia itu malah tergantung sama induknya sampai 9 bulan, kelamaan gitu. Kalau dibanding spesies lain, spesies kita tuh kelamaan dilindunginya. Mandirinya tuh susah. Tapi kok malah manusia yang superior di muka bumi kalau dilihat secara kita kan sebenarnya manusia ini kan masuk ke dalam animal kingdom. Secara fisiologi, struktural, walaupun kita consciousnya jauh lebih tinggi dibanding spesies lain, tapi secara struktural makanya untuk mempelajari manusia kan juga sering mempelajari dari primata, mempelajari dari tikus, mamalia, karena kan strukturnya sama. Bedanya kan kita consciousnya kita tinggi, kita punya akal kita yang membedakan manusia bisa superior kan ternyata otak, bukan lari kita yang lebih cepat kan, bukan taring kita yang lebih tajam kan, bukan kuku kita yang lebih tajam kan, bukan karena kita bisa melihat di malam hari, bisa memangsa lebih baik dibanding spesies lain kan, bukan. Yang membuat kita luar biasa sebagai manusia, derajat paling mulia kan apa? Yang bikin derajat paling mulia bicep kita, dada kita, otot kita. Apa ini? Ya itu kan jadi pentingnya perkembangan otak bagi manusia itu yang membuat semuanya tuh jadi gamblang. Aku kelihatan semua sistemnya gitu loh. Jadi begitu ya mungkin takdirnya memang Mas Alif dikasih masalah di otak, jadinya aku menemukan clue apapun dari otak. Yes. Gitu loh. Jadi otak itu cerminan segalanya yang membuat make sense why ketonnya di awal. Karena kalau aku nggak ngeliat otak, kalau misalnya anggap aja aku start dari diet keto, mungkin aku nggak bakal nyambung dari sekarang. Sampai sekarang aku nggak kepikir bisa menjelasin fisiologi kayak di metabolic conditioning kayak gitu, mungkin nggak bakal bisa sampai segitu aku. Ya kan Mbak In lihat sendiri kan kalau aku di grup metabolic conditioning udah kayak alien kan. tapi Mbak In kebayang nggak kok bisa sih orang teknik ngejelasin sampai kayak gitu? Maksudnya aku kayak nggak mikir gitu pas cerita, langsung keluar. Terus kalau ada aku perlu bantuan, aku cari gambarnya buat bantu, misalnya kadang-kadang baru itu. Tapi aku sih memang dulu belajarnya bukan kayak kurikulum sekolah ya, maksudnya belajarnya itu aku nyari ngerti, bukan nyari ngapal. Kalau ngapal mungkin aku udah lupa lagi. Makanya aku kenapa bisa kalau habis ditanya itu langsung keluar buar gitu kayak orang muntah. Ya sebenarnya karena sebetulnya jalurnya udah tahu tapi keinget kalau ditanya baru keluar. Tapi aku sebenarnya nggak berusaha ngapalin, tapi memang karena dulu prosesnya itu aku berusaha melihat suatu sistem, jadinya keinget sendiri gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Oh, aku tuh bukan seorang montir mobil, tapi karena aku dulu pernah ya dulu hobiku waktu zaman kuliah modifikasi mobil sama main mesin. Ya, tapi bukan balapan loh, aku anak baik-baik. Nggak ada tambang tukang balapan kan. Tadi kiranya Masnya dulu orangnya tukang balapan, suka trek-trekan, enggak. Cuma aku dulu hobinya memang hobi main mobil, maksudnya modifikasi mobil, terus sama main mesin, terus tapi main mesinnya mesin ciptaanku dulu, walaupun aku bukan orang mesin, aku belajar sendiri otodidak, aku mesinnya ngetesnya di dyno. Aku pengen menciptakan mesin yang bisa HP-nya besar, makanya sampai dulu
Aku mungkin yang pertama di Asia menciptakan twin charger yang kombinasi antara supercharger sama turbo, bikin lag sistemnya. Itu udah lama waktu itu aku bikinnya. Itu aku eksperimen di mobil Kijang. Kok jadi ngomongin mesin sih? tapi karena dulu aku belajar mesinnya itu otodidak, dan aku mempelajari kompresinya juga semua otodidak, apanya semua, nyimbangin kompresi gimana supaya kalau satu charger masuk tapi dengan ring yang seadanya ini bisa kuat. Aku semua sistemnya aku bikin, sistem coolingnya aku membayangkan sistem. Jadi aku orang kebiasaan mikir secara sistem, bagaimana sempurnanya suatu sistem. Jadi kalau aku belajar, pas aku ditantang untuk belajar fisiologi, ya karena aku nggak kuliah di kedokteran, ya modalku ya modal alam sistem. Jadi harus sistemnya ngerti dulu semuanya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku mencari benang merahnya dulu nih, kenapa manusia punya body fat, what for gitu. Kenapa, apa fungsi skeletal muscle, apa fungsi setiap organ di tubuh kita, fungsinya apa? Fungsi tiroid, fungsi paratiroid apa? Fungsi otak sebagai apa? Kontrolnya di mana? Hipotalamus, pituitary gland, ginjal, apa semua koneksi di mana, kontrolnya di mana, bagaimana otak mengatur itu semua. Karena ini kan udah ketahuan CPU-nya. Jadi kayak nyari sana sini semua dulu sampai link-nya dapat, baru bisa, oh ini sistemnya gitu loh. Ngerti gak sih? Aku nggak tahu cara dunia kedokteran belajarnya gimana untuk kayak aku, tapi aku semua itu belajarnya semua otodidak. Maksudnya aku mencari clue-nya dari setiap hal sampai akhirnya di level selnya, biomolekularnya, cellular signalingnya, terus biochemistry pathway-nya, hubungan antara organel, sampai DNA-nya sebagai database-nya untuk mentranskripsikan dan melakukan satu fungsi tertentu. Jadinya aku belajarnya itu dulu, berusaha mencari pengertian semua itu sampai bagaimana kita manusia bisa ada fungsinya gitu loh. Nah, itu awalnya cuman dari hal sepele dulu kok, cuma mielin doang kok. Bisa kemana-mana karena aku ditantang oleh sesuatu yang nggak masuk akal dan belum ada yang bilang iya aman gitu loh, ngerti ya? Jadi dulu itu nggak ada yang bilang keton itu aman, nggak apa-apa, keton itu nggak ada. Jadi kalau sekarang kan mungkin yang masih belum belajar kayak aku kan mungkin masih baru dengar keton, wah ketoasidosis kan? Gitu loh. Gampangnya mungkin mereka seperti kayak aku dulu gitu loh. Itu ketoasidosis itu berbahaya, udah stop, nggak mau belajar lagi. Ya kalau aku berhenti gimana? Terus gimana cara memicu mielinasi di Mas Alif? Kan nggak bisa. Jadi karena aku dihadapkan dengan kondisi dulu itu nggak masuk akal, tapi harus dibuat masuk akal. Jadi belajarnya nggak stop sampai di situ. Jadi kemana-mana. Jadi ya makanya aku bisa kayak ngelihat semuanya itu ya karena aku ngelihat manusia itu sebagai suatu sistem. Suatu di mana kontrolnya yang salah kalau misalnya ada gangguan gitu loh. Kontrolnya di mana nih yang salah? Kira-kira gangguannya di mana gitu loh. Jadi kita bisa menelaah suatu patofisiologi itu dari kondisi fisiologi yang belum terganggu akhirnya terganggu. Jadi ketemu kan benang merahnya kan. Kalau kita cuma udah lihat patologi dan kita nggak tahu awalnya gimana sebelum ada gangguan, kan kita gimana bisa narik benang merahnya atau gini loh. Karena aku akhirnya jadi belajarnya jauh dari sekedar biologi. Karena aku pikir akhirnya aku kayak bilang, kenapa sakit itu difungsikan sebagai rasa ingat? Maksudnya ya manusia sama Allah dikasih sakit. Apapun sakitnya itu kan ya kalau dibilang penggugur dosa ya, tapi sakit itu sebenarnya mekanisme untuk ingat. Iya, benar. Jadi kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah belajar dari kesalahan kita. Justru karena sakit kita tahu kita salah, karena kita belajar kan. Nah, tapi sistem sakit itu sekarang treatmentnya gimana di dunia modern? Dibikin untuk bisa ingat nggak akar masalahnya? Kan nggak. Kadang kita kan dikejar kenyamanan, langsung mencapai kembali homeostasisnya, sehingga penyebab ketidaknyamanannya kan cepat ditutupi dengan cara apapun. Ya, walaupun kadang penting karena untuk menyelamatkan kan. Kadang penting menyelamatkan. Tapi untuk mencari akar sebenarnya terutama penyakit kronik kan jadi nggak ketemu. Karena kan kita pentingnya itu kan mencari yang sebelum terganggu dan ini setelah terganggu. Namanya terganggu oleh chronic disease. Ini ada suatu penyakit chronic disease. Apa yang terjadi kok bisa jadi chronic disease? Apa yang mengganggu homeostasis di awal ini hingga sekarang punya chronic disease? Kalau ini benang merahnya ketemu semua kan kita bisa cut akarnya. Kalau ini chronic
chronic disease yang alarmnya udah bunyi, udah sakitnya udah kemana-mana, kita tutupin macam-macam di sini, sakitnya memang kelihatannya sih ketutup semuanya permukaannya. Tapi linknya benang merah nggak ketemu karena sebelum terjadi gangguannya kita belum paham benar. Sebelum terjadi gangguannya. Nah, cara belajarku itu kenapa aku belajar sistem? Karena aku mau lihat aslinya nih mobil waktu masih fresh keluar dari showroom fungsinya gimana sih? Sebelum nantinya dia ketabrakan di tol mana, sebelum dia nanti akhirnya turun mesin, itu kan udah terjadi gangguan. Tapi normalnya ini mobil sebelum terjadi gangguan, sistemnya gimana gitu loh. Iya. Pabriknya sebelum salah memasukkan bahan bakar. Iya, jadi pabriknya mobil ini desainnya tuh gimana supaya mobil ini bisa awet kan suatu pabrik mobil kan pengennya kan menciptakan mobil yang awet, yang konsumen pada suka, yang larinya bisa kenceng, performa tinggi, tapi bisa irit bensin, betul nggak? Nah itu kan udah ada suatu sistem semua yang dibentuk. Tapi kalau kita sebagai mekaniknya, anggapnya kita mekaniknya menemukan kondisi ini mobil datang ke bengkel gue kok udah bobrok sih, udah gini-gini. Gimana deh cara mempelajarinya? Gue tutupin aja, gue tambal sini bobroknya. Gasnya gimana? Nggak bisa ya, kali gasnya udah gue akalin deh gini-gini. Karena apa akarnya penyebab sampai bisa bobrok gini? Kan sebetulnya kalau kita tahu bisa tahu desain awalnya si desainer mobil ini, kita kan jadi bisa mempelajari, oh ini maksudnya ini gasnya itu kenapa disetel bisa ada alert di RPM sekian, oh untuk mengawetkan ini, oh iya. Akhirnya kita ngerti kan, belajarnya by system. Iya, benar. Nah, gitu, maksudku cara belajarku dulu seperti itu. Aku nggak peduli berbagai patologi di luar sana yang mungkin dikuasai para dokter dengan diagnosanya. Tapi kalau aku belajar basicnya dulu manusia bagaimana gitu dulu. Nanti kan kalau udah kejadian gangguan kan laahnya kan gampang narik benang merahnya kemana. Harusnya nggak seperti itu, harusnya seperti ini. Tapi kenapa jadi seperti itu? Kan gitu kan, benar nggak? Ya kan? Nah itu cara aku menganalisa sesuatu. Jadi aku berusaha menguasai sistem di awalnya dulu. Sistem aku belajar dari mulai karena Mas Alif ya, karena Mas Alif dulu. Jadi kita lihat keton itu normalnya ada keton itu yang tadinya aku temukan untuk sintesis mielin ternyata normal di bayi yang baru lahir yang harus melalui fase starvasi dulu. Karena kalau dilihat keton di dewasa jurnalnya semua udah bilangnya starvation dulu, jelek gitu loh. Jadi kalau kata kunci kelaparan itu jelek gitu loh. Pasti ada efek sampingnya, entah itu malnutrisi lah, entah itu apa, pokoknya efeknya jatuhnya patologi deh. Bukan sesuatu yang sehat. Nah itu aku dulu nggak ketemu clue-nya di sana. Makanya aku clue-nya itu harus dari bayi dari lahir dulu. Baru aku dapat clue-nya. Oh, kenapa desain manusia itu dimanapun dia lahir di muka bumi ini, mau emaknya orang bule, mau emaknya orang Papua, mau emaknya orang Sumatera, mau emaknya orang Inuit kah, mau emaknya di Afrika yang kelaparan, atau sebagai padang pasir di Sahara, semua bayi yang terlahir sehat selalu punya baby fat. Ya. Semua bayi dari rahim ibunya, dari mobil merek apapun di berbagai benua, itu keluarnya itu selalu dikasih tangki bensin. Ngerti ya? Nggak ada spesifik bayi yang terlahir dengan tangki bensinnya gula. Bayi terlahir dengan gula darah 300 buat sarapan selama starvation. Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi coba deh Mbak Iin perhatikan deh. Kalau belajar dari basic itu apa aja jadi kayak terang benderang gitu loh. Maksudnya nggak? Karena kita nggak kebingungan gitu loh. Nggak kebingungan. Kalau kita kadang-kadang udah belajar yang susah tapi ternyata basicnya nggak dapet, itu kayak orang kebingungan nanti. Iya. Oh, ternyata ada jurnal kontradiksi ya, kok ada begini. Jadi nggak punya pegangan yang kuat untuk proses belajar ke depannya. Karena kalau untuk belajar ke depan itu kita harus berdasarkan sesuatu yang matematikanya udah mendekati eksak. Ya, walaupun di biologi matematikanya nggak eksak kayak fisika, tapi keeksakan dari biologi itu kan bisa dilihat dari sistem manusia yang nggak bisa berubah-berubah. Contohnya gampangnya glikolisis dari dulu sampai sekarang nggak bakal berubah. Cara degradasi glukosa seperti itu. Dari dulu sampai sekarang beta oksidasi ya kayak gitu. Ya kan? Siklus Krebs
Ya siklus kan juga kayak gitu ya. Kan kalau kita mau belajar fisiologi kan kalau nggak kita cuma tebak-tebakan dong. Kalau nggak ada sesuatu yang bisa dieksakkan untuk mengira-ngira prediksi ke arah kebenaran mutlak, walaupun tidak ada kebenaran mutlak, tapi mendekati kebenarannya kan pasti kan kita mencari sisi matematika dari biologi. Apa ya biochemistry, apalagi kalau bukan biochemistry. Emang apa lagi kalau bukan biomolekular? Itulah yang paling mendekati eksak, walaupun biologi tidak eksak. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu, jadi interkoneksi semua yang aku pelajarin awalnya dari situ dulu. Kenapa aku sampai kok repot-repot banget sih belajarnya sampai dalam-dalam banget, Mas Tio? Ya, kalau nggak kayak gitu kan aku nggak ngerti. Bener nggak? Kalau nggak kayak gitu aku nggak ngerti. Gimana aku bisa nganalisa macam-macam kalau nggak ngerti yang basic-basic kayak gitu? Taunya cuma berbagai penyakit doang, terus gimana ngatasinnya ya repot. Makanya kalau kayak Mbak Iin kan mungkin kan lebih gampang mendapatkan ilmunya di tempatnya Mas Dodi. Karena kan Mas Dodi kan langsung oh udah nih amunisinya ini. Oh udah ini cara jalannya gini. Langsung udah ada protokolnya gitu loh Mbak. Ngerti nggak? Iya. Coba Mbak jujur, gampangan belajar di grup metabolic conditioning kita apa gampangan di grup Mas Dodi? Ayo itu yang cepat. Gimana? Ada alasannya ya. Jadi makanya aku bilang kalau untuk kalau untuk di grup metabolic conditioning aku memang jarang bahas protokol. Karena kan aku kan justru malah lebih ke arah justifikasi. Karena kan di grup metabolic conditioning itu kan tempat masuknya nakes dari manapun. Mau ada yang profesor kemarin, ada yang apa, ada yang ahli gizi, ada yang apa. Dari mereka nggak tahu blas apa itu. Jadi tugasku di sana cuman untuk membuat make sense, selesai. Aku habisin secara fisiologi di sana. Cara menjalankan aku nggak ada waktu. Makanya kalau untuk yang udah oh yakin, udah pakem, jalankan. Nah, ada kayak Mas Dodi atau grup-grup nanti grup-grup WA atau ada grup-grup Telegram itu yang ngebantu newbie. Aku harus gimana nih? Harus makan apa nih? Harus apa? Itu lebih mudah. Maksudnya tinggal jalanin. Nah, kalau aku tugasku itu bukan di level itu. Tugasku itu membuat seseorang pakem menjalankan KF. Karena kalau dia nggak pernah ngerti fisiologi, makanya kenapa aku senang banget punya guru metabolic conditioning. Karena di situ ajang aku berekspresi tanpa perlu banyak mikir panjang untuk mengamamkan. Gitu loh, ngerti nggak? Ya, makanya kan kadang-kadang di metabolic conditioning kan banyak keteteran semua kan. Iya. Keteterannya mungkin karena udah lupa pelajarnya dulu apa-apa, tapi dapat kan yang intisari aku ceritakan di grup metabolic dapat banyak. Yang maksudnya yang oh iya dulu kayaknya pernah belajar ini cuman aku lupa gitu, misalnya kayak gitu kan, ada kan jadi keinget-inget semua kan. Ya. Terus sama berbagai kayak mitos kayak oh makan protein memberatkan ginjal apa-apa, kejawab nggak kalau aku yang jawab ya, sudah. Ya kan? Jadi oh iya ya. Makanya orang makan protein banyak takut memberatkan ginjal. Loh, tapi Mas Tio bilang fisiologinya aja gimana cara protein bisa berlebihan kalau kontrolnya ialah kontrolnya begitu masuk dari apa hepatic portal, kontrolnya 2 organ, pankreas dan liver. Gimana liver bisa membiarkan protein di bypass berlebihan? Yes. Nggak mungkin kan? Iya. Kalau proteinnya masuk kebanyakan ya pasti jadinya glukosa bukan protein itu sendiri. Iya. Nggak bakal protein dibikin kelebihan di darah sampai darah atau kepenuhan protein, gimana caranya? Nggak bisa, kontrolnya aja di liver kok, bypass pertamanya aja di liver. Begitu aku kasih tahu sistemnya masuk suatu substrat ke digestion, langsung melek semua. Oh iya. Jadi yang lainnya cuma gitu. Oh ternyata cuman spekulasi sama ini. Oh kalau ada orang ginjalnya EGFR-nya sudah triglyceridnya sudah rendah, ureum kreatinnya sudah tinggi, itu kalau dicek urin proteinnya keluar. Makanya kalau makan banyak protein tambah keluar lagi nanti. Kayak gitu kan pemikiran paling basic tanpa lihat fisiologi, benar nggak sih? Iya. Ya memang sih kalau kita membayangkannya yang nggak ngerti fisiologi, membayangkan secara awam, orang gagal ginjal aja proteinnya pada keluar ke urin. Itu pasti gara-gara ngebayangin itu kayak proteinnya banyak terus neken filtrasi ginjal terus keluar gitu loh. Kok bilang kok simple banget sih ya mikirnya ya. Dan itu jadi fenomena. Itu yang aku bilang. Aku bingung kok orang-orang kok banyak berspekulasi kayak gitu.
apa nggak ngerti? Maksudnya apa cuman aku doang yang ngerti kontrol dari absorpsi glukosa dan amino asid lewat hepatic portal? Nggak mungkin dong orang makan nelen nggak ada kontrol gimana nih amino asid bisa nyebrang ke sirkulasi, lewatin aja terus makan. Jadi seakan-akan makan protein itu kayak nyuntikin protein ke darah, serot, ambil protein 500 gram suntik ke darah, serot. Jadi bayangannya itu kayak nggak ada organ pengontrol, langsung masuk darah aja gitu, protein dari makanan, dari usus langsung ke darah gitu. Kan konyol kayak gitu kan. Iya, fisiologinya nggak kuat berarti. Makanya fungsi liver apa dong kalau kayak gitu? Percuma dia jadi pabrik gula di liver, kalau substrat untuk gulanya dibiarin masuk sendiri. Ya sama aja kayak disuntik gula kayak aja ada liver. Kayak nggak ada liver. Kalau disuntik gula juga nggak perlu kontrol liver. Tapi kalau terus disuntik gula nggak perlu kontrol liver. Tapi apapun yang kamu makan menyumbangkan gula, kontrolnya liver, selesai. Iya, nggak mungkin ulat mana lagi. Kalau nggak ada sistem yang membatasi gini. Kalau kayak jadi bayangan orang itu kebanyakan aku lihat yang belum paham fisiologi, mudahnya gini. Aku makan nasi sekian, gulanya masuk sekian, gulanya bakal sekian di darah. Jadi kayak nasi itu kayak jadi gula, setelah dipecah jadi gula terus disuntikin ke darah gitu, kayak bayangannya kayak gitu kayaknya aku lihat sih. Nggak terlalu dari usus tuh kayaknya langsung ke darah gitu mikirnya. Padahal nggak segampang itu. Kalau gitu liver nggak usah ada aja, biar aja gula monggo ya, kalau nggak gula masuknya nggak usah usus, gula masuknya lewat darah aja terus. Livernya pindah ke usus, Mas. Iya itulah makanya sistem sinusoidal penyerapan itu, digestion dari penyerapan di usus, dari kontrolnya sebelum masuk sirkulasi, cara suatu sistem di tubuh mencegah overglikemia atau yang disebut hiperglikemia itu apa? Bagaimana bisa memberikan sinyal untuk kontrol di dua sisi. Kalau glikemianya naik, satu tahu cara memberikan sinyal untuk menurunkan glikemianya, yaitu pankreas. Jadi pankreas dan liver, hepatosit ini harus bisa mensensing yang sama. Apalagi kalau dalam tujuan menjaga glikemia agar tidak hiperglikemia. Yeah. Jadi kalau yang dimasukin protein dan itu merupakan substrat untuk glukosa juga, pankreas juga harus bisa mensensing protein. Yes. makanya pernah aku kasih bagannya bahwa selain aku kasih grafiknya bahwa protein memicu insulin dan glukagon, tapi aku pernah ngasih enzim PEPCK mitokondrial. Jadi PEPCK itu bukan hanya di sitoplasma, walaupun kalau di liver itu gluconeogenesis, enzim limiting rate-nya ialah PEPCK, tapi aku pernah nunjukin kalau di pankreas malah PEPCKM yang dengan koordinasi dengan GTP. Jadi bukan ATP, jadi GTP untuk mengizinkan keluarnya jalur kataperosis. Ini yang lain nonton pasti pada pusing deh karena nggak ngikutin metabolik. Ya intinya gini. Intinya amino asid itu sadar, Mas. Ya, aku jadi ngerasa kayak di grup metabolik, kayak aku lupa. Jadi intinya gini, amino asid selain disensing di liver untuk sebagai bahan baku gula, juga harus bisa disensing di pankreas sebagai pengaturnya nanti setelah menjadi gula. Nanti nggak maksudnya? Iya, betul. Amino asidnya itu caranya disensing di pankreas gimana? Sedangkan pankreas itu untuk mensekresikan insulin granul kan perlu membuka KATP channel, harus mengizinkan kalsium masuk sehingga memberikan dorongan ke insulin granulnya supaya keluar. Karena kan normal seperti itu, dan itu kan berdasarkan peningkatan ATP di sitoplasma yang bisa menyumbangkan itu kan seharusnya glukosa aja. Salah. Kalau glukosa aja yang bisa membuat sitoplasma menunjukkan sinyal anabolik, yaitu ATP-nya meningkat di sitoplasma, berarti protein itu bukan substrat anabolik dong. Iya. Nggak bisa. Justru malah substrat paling anabolik itu amino asid, walaupun glukos juga anabolik. Menunjukkan dengan adanya amino asid kita siap untuk grow, kita siap untuk repair, siap untuk apapun. Nah, jalur sensingnya dari mana? Nah, makanya kalau udah belajar yang dalam banget nanti ketemu masuknya ternyata dari anaplerosis di mitokondria, sehingga substrat kataplerosisnya yang keluar ke sitoplasma itu yang memberikan sinyal peningkatan ATP di sitoplasma untuk mengizinkan kalsium influx dan mendorong insulin granul. Jadi sensing dari amino asid yang masuk dari hepatic portal itu ternyata disensing oleh pabrik gula yang nantinya kalau
protein turnover-nya sudah cukup, ini protein nggak perlu gue bypass ke darah. Maksudnya gue bypass untuk ekstra hepatitis itu nggak perlu. Ini mesti mendingan gue jadiin glukosa. Jadi kalau protein sampai kelebihan, yang keluar dari hepatosit itu, yang keluar dari liver itu bukan protein tapi gula, ngerti nggak? Jadi gimana cara protein memberatkan ginjal ya? Makanya kan aku bilang, gimana caranya ya? Kok konyol ya? Gitu. Karena kan kontrolnya kan di liver. Kalau protein itu kelebihannya itu memang di bypass dalam bentuk apa? Glukosa, emang apa? Bukan protein. Makanya dari barometer melihat, oh ginjal rusak karena proteinnya keluar dari filtrasi, makanya makin banyak protein di darah, makin banyak merusak ginjal. Nah, itu yang satu hal yang konyol dari fisiologi. Yang kalau kita udah ngerti benar. Iya, jadi anggapannya kayak protein banyak itu proteinnya disuntikin ke darah gitu. Masukin banyak makan protein, proteinnya harus masuk ke darah gitu, kayak disuntik gitu, nggak ada kontrol di mana-mana. Hepatosit itu juga ngelos aja, monggo lewat protein. Urea cycle nggak usah dipakai deh, lewat aja protein. Kan konyol kan kayak gitu kan? Iya. Gitu loh. Makanya yang basic ini kalau kita lupa, kita malah jadi spekulasi yang enggak ada dasar, jadi kemana-mana gitu loh. Makanya sekarang itu saya senyum doang, ketawa. Ya biarin aja lah. Tapi mudah-mudahan dengan aku sering ceramah di grup metabolic conditioning, ya mudah-mudahan pada melek fisiologi semua, jadi bisa menelaah segala sesuatunya. Wah, ternyata iya ya, oh iya ya, gitu loh. Jadi aku pengennya orang menjalankan KF itu aman nggak ya seumur hidup? Nah, situ baru mikir aman seumur hidup. Aku mesti mendesain ini untuk anakku. Gimana? Kan lucu kan? Yang dewasa takut KF seumur hidup. Lah, aku harus mendesainnya untuk anakku sendiri. Kalau aku sendiri nggak ngerti dan ini nggak safety, berani banget aku terapin ke Mas Alif. Nggak mungkin lah. Ngerti ya? Nggak mungkin. Seorang bapak itu kalau untuk melakukan sesuatu untuk anaknya itu pasti pikirnya berkali-kali lipat. Iya, benar. Makanya aku sampai harus ngerti ini dulu, karena aku harus tahu titik safety-nya di mana. Nggak mungkin aku cuma coba-coba, ngeri amat nyoba-nyoba nggak masukin karbo ke anak-anak. Gitu. Kan ngeri amat. Tapi karena aku udah berusaha mendalami sistemnya dulu dan aku ngerti, ya barunya makanya aku berani bahwa dengan bensin yang tidak memberikan sumber glukosa itu nggak masalah. Tidak mengganggu grow, tidak mengganggu apapun, dan justru malah bersifat antiinflamasi. Itu makanya ngertinya itu mesti pakem banget sampai segitunya supaya bisa mengizinkan untuk dicoba ke anak sendiri itu tanpa contoh. Dulu siapa contohnya? Nggak ada dulu contohnya. Siapa yang udah jalanin nggak makan karbo duluan ya di zamannya Mas Alif dulu? Nggak ada. Iya kan? Ya, makanya harus ya alhamdulillah sih sekarang sih banyak, karena udah kalau orang sekarang ikut KF kan karena ngeliat ada yang berhasil jadi pengen kan kayak Mbak In sendiri mungkin ngeliat ini ada ibu siapa nih yang bagus, jadi saya jadi justru malah kalau aku lihat para nakes pun mantapnya juga belum tentu mantap dari fisiologiku, mungkin karena masih keteteran, tapi mantapnya karena lihat banyak testimoni kan, benar nggak? Maksudnya di luar walaupun masih keep up, berusaha catching up sama penjelasan gue, tapi yang membuat cepat memulai KF-nya apa? Iya kan? Iya nggak? Senior. Nah, betul. akhirnya hal sesimpel menginspirasi itu yang justru malah mendongkrak seseorang untuk mulai. Ya contoh kayak Mbak Daryati kemarin terinspirasi dari Dr. Azharul, yang ini terinspirasi dari ini, Mungkin kalau untuk mengikuti, kalau terinspirasi, saya ngerti semua yang dijelasin Mas Tio, makanya saya mau nyoba. Yakin ngerti semua. Butuh waktu itu. Menjelaskan butuh waktu, tapi kalau ngerti jadi pakem, itu rahasianya. Jadi kenapa aku startnya dari para nakes, nggak langsung ke awam? Kenapa? Karena harapanku nakes lebih cepat mudeng, lebih cepat ingat. Kalau awam kan mungkin kayak Mas Budi ini termasuk orang awam yang belajarnya cepat, bisa mikirnya ngikutin aku. Makanya aku bilang Mas Budi ini udah bisa nih mikir secara engineering.
Pas tadi aku jelasin fructose metabolism, aku tunjukin caranya kenapa bisa mendeplete ATP, kenapa kok bisa ada retensi trigliserid karena nggak ada tambahan insulin respon di peripheral setelah trigliserid dilepas. Engineeringnya Mas Budi dapat. Padahal dia orang awam loh. Maksudnya dia bukan nakes loh. Tapi dia bisa mikir secara engineering karena mungkin sering ngikutin aku. Yeah. Jadi akhirnya cara berpikirnya aku nganalisa kayak aku, Mas Budi dapat. Makanya mungkin Mas Budi nanti bisa menemukan cara untuk menganalogikannya ke bahasa awamnya. Kalau aku masih penasaran kalau aku RA aja Mas, Raden Anom aja deh. Apa tuh Raden? Raden Muda aja. Oh, Raden Muda. Kalau Raden Mas tuh lebih tinggi ya? Lebih tua. Oh, lebih tua. Lebih senior. Lebih senior, Raden Mas senior ya. Oke, setuju deh. Gitu. Jadi makanya harapanku itu nanti kayak kemarin aku juga udah ngobrol banyak sama Mas Harun. Iya, Mas Harun kan Mas Harun itu kan juga aku kasih jurnal mengenai karena dia kan spesialis anak kan. Jadi aku juga nunjukin loh cara belajarku dulu gini loh Mas. Jadi masuk semua baru ngerti tak. Nah, jadi kayak melihat suatu basic system yang dilahirkan ke muka bumi dan basic system ini berkembang dan bagaimana alam menyediakan kebutuhannya, bagaimana cara memilihnya, sensing apa yang di-equipkan ke manusia untuk mencari nutrisinya. Karena kan aku bilang nutrisi itu kan penting bagi manusia. Kayak aku tadi jelasin juga di grup metabolic conditioning. Kita nggak ada makronutrisi yang esensial itu jelas bukan karbohidrat serat. Tapi kalau mikronutrisi jelas semuanya esensial, ya kan? Tapi aku jelaskan sisi fisiologinya, bagaimana masuknya dari dietary source-nya, bagaimana sekuestrasinya tuh kemana penyimpanannya, kalau kelebihan cara buangnya gimana, kan semua kan aku jelaskan tadi pagi. Dari situ kita lihat, oh ternyata kalau kayak contohnya vitamin A, D, E, K yang fat soluble. Cara manusia menyimpan kelebihannya ialah di adiposit. Karena aku udah bilang manusia itu masuk ke animal kingdom. Lah memang tikus atau mamalia lainnya emang nyimpannya kemana? Cuma manusia doang yang nyimpan ke adipose tissue. Emang mereka nyimpannya nggak bukan dalam lemak gitu. Makanya gitu. Makanya kan kita kan mempelajari tubuh kita kan bisa mencontoh organ-organ pada hewan gitu loh. Jadi untuk membuat suatu organ pada hewan itu berfungsi cara biokemistrinya sama kayak kita untuk kebutuhan metabolitnya, substrat yang dibutuhkan itu untuk memfungsikan semua pada animal kingdom itu sama. Terutama mamalia. Itu sama jatuhnya. Nah, jadi kayak kita begini, anggap aja kita makan gorila deh. Gitu, anggap aja kita makan apa gitu, hewan yang lebih mirip kayak kita. Apa yang membuat dia bisa bergerak, apa yang membuat dia fungsional, kita ambil semua nutrisinya. Ngerti nggak Mas Buko? Paham. Itulah makanya kenapa aku jelaskan tadi, hewani itu sepanjang tahun bisa ada, tapi kalau sumber nabati itu seasonal. Walaupun itu kan kita nggak bisa menentu gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan satu sumber. Jadi gimana kita melihat cara tubuh menjaga homeostasisnya. Nah, itu sebetulnya pada saat kita mengambil sumber nutrisi dari sumber hewani itu harus juga terpenuhi. Animal source. Karena itu sistem mereka menyimpan sama kayak kita. Sekuestrasinya sama. Kayak vitamin B memang cuma yang bisa disimpan ke B12. B12 misalnya disimpannya di liver, misal. Itu paling banyak. Tapi vitamin B lainnya itu semua yang sudah terpakai itu simpannya di mana? Skeletal muscle contohnya. Nah, cara mendapatkannya tadi aku bilang, cara mendapatkannya entah kamu nggak makan apa-apa tapi akhirnya mendegradasi vitamin B dari skeletal muscle-mu, atau kebalikannya kamu makan skeletal muscle hewan lain, sama dapat juga. Nanti nggak? Itu yang aku maksud. Ini nyambung nggak maksudnya? Yang aku maksud. Diputar ya lagi. Kan nyambung kan? Ya aku tadi jelasin di grup metabolic conditioning bagaimana animal kingdom sistem biologinya itu sama. Kalau kita memakan fungsi sebetulnya, memakan fungsi substrat apa yang membuat dia bergerak, apa membuat dia bisa jantungnya berdetak, apa yang membuat dia livernya bisa berfungsi,
apa yang membuat dia bisa punya otak. Nah, jadi bioavailability-nya itu dari situ gitu loh. Tapi memang betul semuanya dari soil, semua dari tanah. Ya, tapi dari soil. Jadi basic unsur mikronutrisi semua dari tanah. Betul. Tapi bayangkan di tengah kita tidak bisa mengakses tanah, bagaimana? Ada media lain yang mentransfernya. Membantu. Ada media lain ada media lain yang mentransfernya, sehingga mentransfernya, menyimpannya, mensekwestrasinya di sistem biologi dia, sehingga kita bisa mengaksesnya saat kita mengkonsumsinya. Gitu loh yang aku maksud. Betul. Itu makanya aku bilang, aku kalau ngelihat selalu dari sistem. Jadi kalau dari sistem tuh, kebayang, gimana ya manusia dikasih indera sensingnya dia untuk bisa mengenali bagaimana dia memenuhi kebutuhannya di bumi yang sebelum ada ilmu dulu. Kalau kita pikirnya udah harus pintar semua, ya agak repot. Jadi survival manusia tergantung dari kepintaran, susah. Kita nyambungin benang merah itu susah banget kayaknya. Kalau misalnya harus pintar, harus ini baru bisa hidup, baru bisa nggak cepat mati, ya itu susah, nggak masuk akal. Jadi kita sensing itu memang harus mundur, harus bisa melihat flashback di kondisi, harus bisa berimajinasi, membayangkan kalau manusia itu masih belum pintar itu bagaimana, kalau alamnya itu belum menyediakan makanan banyak tuh harus bagaimana. Kalau sekarang orang makanan banyak disuruh fasting itu anjuran, karena mencegah sehat. Di kondisi alam sebelum ada orang menganjurkan fasting, apa yang membuat orang menjadi fasting sendiri? Alam yang membuat orang menjadi fasting sendiri. Jadi ya make sense. Nggak usah dianjurin untuk fasting sendiri, Mas. Dapat buruan. Iya kan, masih gitu loh. Kalau fasting itu kan dianjurkan supaya kita perutnya tidak maju. Ya, misalnya kalau dari sisi Rasulullah, jangan sampai perutnya maju gitulah. Karena udah tahu pada saat banyak makanan, manusia kalau mengikuti kenyamanannya, manusia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, makanya disarankan fasting. Disunahkan kamu puasa. Karena sudah ada makanan. Sebetulnya realnya di alam, itu kan hanya mengingatkan. Tapi kalau realnya di alam, manusia kalau nggak ada yang mengingatkan gitu, bisa punah semua dong dari dulu. Kan nggak mungkin. Harus ada settingan di alam yang membuat manusia bisa melakukannya secara unconsciously. Tidak disadari. Itu yang selalu aku bilang. Kenapa bisa jadi lifestyle? Karena harus terjadi secara unconsciously. Jangan selalu dalam kondisi aware. Karena kalau aware tuh kadang-kadang nggak tahan lama. Misalnya, aku mau diet sesuatu dengan conscious, aku berusaha ini. Nggak jadi lifestyle nantinya. Mungkin bisa bertahan lama, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Tapi kalau, aku udah tahu basic prinsipnya gini-gini, dan aku bisa melewati jendela puasa dengan mudah sekarang karena fisiologiku sekarang mendukung. Ya selesai. Ya jadi kan berarti kan normalnya di alam itu bagaimana supaya orang melalui proses mencari makannya tidak mengalami penurunan kemampuan fungsi di tubuh. Gimana fungsinya bisa jalan sempurna sebelum dia mendapatkan makanannya. Kemungkinan dia survive-nya lebih tinggi. Gimana desain tubuhnya kalau seperti itu? Itu yang baru buat starvation. Itu bukan negatif seperti jurnal starvation. Jadi kalau kita lihat, keton itu alternatif. Kalau kamu nggak makan, kamu kelaparan, nutrisi tidak adequate, ya kamu pakai keton. Kalau nggak, kamu cepat mati. Jadi kan kesannya, dari tata bahasanya udah kelihatan bahwa keton itu cuma alternatif. Keton itu nggak diperlukan. Nggak tahu jangka panjangnya kayak gimana kalau pakai keton. Yang normal itu nutrisinya seimbang, adequate. Kamu nggak boleh kurang nutrisi. Kamu nggak katabolik. Kan bayangan normalnya kan seperti itu sekarang. Bayangan dengan normalnya lazimnya seperti itu. Tapi kan kalau kita tarik ke masa lalu kan semua ini nggak bisa jadi. Kita ngomong ke hunter and gatherer atau suku tradisional yang nggak ada pasar, apa harus cari makan. Kamu tuh nggak bisa nggak makan. Jangan lupa sarapan. Kamu harus masuk 2.000 kalori sehari. Jangan sampai kurang kalorinya. Para hunter and gatherer kalau nggak cukup primitif cuma bawa tobak bengong. Kalori itu apa toh? Piro 2.000 kaloriku. Makan opo? Kan begitu tuh. Bukan Mas, dikasih bekal. Ini buruan kemarin buat bekal. Nah, jadi kuncinya
kuncinya memasukkan kita ke akal kenapa kita mau menjalankan ini ialah kalau kita sudah bisa membayangkan di mana timeline-nya manusia masuk akal untuk bisa ketosis. Kalau sekarang ketosis nggak masuk akal, aku bilang mah semua pasti bakal ditentang. Gimana itu orang-orang kelaparan itu. Orang-orang pada nggak makan sekali sehari itu buat apa? Makan cuma 4 jam. Nggak menikmati hidup. Serba nggak normal. Aku bilang, apa sih orang di KF yang dilihat normal? Nggak normal kita. Kalau orang nggak dapat hidayah, nggak bakal bisa ngeliat kita normal. Nggak bisa. Nah, aku juga nggak bakal bisa melihat KF ini. Sorry. Aku nggak bisa melihat KF ini normal kalau aku nggak bisa menariknya ke sisi evolusi manusia. Karena memang nggak masuk akal. Kenapa manusia mesti menunda makan? Ya memang itu. Kalau alamnya yang membuatmu menunda gimana? Kalau alamnya tidak mengizinkan kamu untuk makan sehat, mau apa? Emangnya dari dulu manusia harus ada kuota. Nah, memang ya makanya aku bilang kebutuhan keton itu nggak urgent saat ini. Kalau dari aku bilang ya kenapa kamu susah kebutuhan keton itu sebetulnya untuk mencegah neuroglikopenia, membuat manusia kenal dengan tangki bensinnya yang dia bawa sejak lahir. Udah dari lahir manusia didesain punya tangki bensinnya itu lemak. Makanya baby fat-nya itu udah disiapkan dari bayi punya baby fat. Iya. Itu, nah, makanya lemak itu cara manusia menyimpan energi dan harus bisa mengaksesnya untuk tangki bensinnya kok. Iya. Tapi kan udah jelas bahwa sistem fisiologi di tubuh menghalangi lemak bisa menyeberang ke otak karena ada blood-brain barrier di otak. Sehingga lemak tidak bisa menyeberang ke otak. Nah, makanya substratnya dibuat lebih polar, lebih soluble, bisa apa namanya? Nyebrang. Kalau bersifat lemak kan repot, harus pakai lipoprotein apa terlalu besar molekulernya. Orang lemak masuk dari makanan aja nggak bisa langsung ke hepatic portal karena harus dibungkus pakai silomikron, makanya masuk jalur lakteal dulu, keluarnya dari thoracic duct muter dulu. Karena lemak kayak aku bilang tadi pagi, long chain fatty acid distribusinya nggak hepatic portal, dia muter dulu ke jalur limfatik. Karena nggak muat kapilarinya ke hepatic portal. Ya muatnya lewat lakteal, makanya muter dulu thoracic duct, pakai semuanya dulu, liver terakhir, ngambil dapat remnan-remnannya. Sisa-sisanya. Nah, iya, makanya kan sistemnya kalau dipikir dibuat konyol kalau nggak ada keton. Nah, kok konyol nih, lemak dibikin jadi lemak dibikin jadi bahan baku untuk energi atau disekwestrasikan di sel lemak untuk sebagai gudang. Sel lemak ditujukan sebagai gudang untuk berbagai hal, entah itu gudangnya vitamin yang lipid soluble, entah itu sebagai cara sekwestrasi toksin yang nggak bisa didegradasi untuk sementara, atau untuk menyimpan lipid, menyimpan bahan baku yang penting yang susah dibuat nanti, contohnya seperti menyimpan kolesterol, karena kalau kolesterol nggak bisa disimpan kan harus selalu buat dari scratch, dari baru, dari nol. Mahal. Repot kan, mahal bikin kolesterol. Nah, makanya penyimpanan kalau bisa disekwestrasikan di gudang, gudangnya fungsional ya, nyimpan macam-macam, tapi konyol apa? Otaknya nggak bisa ngeliat gudangnya. Kok lucu ya? Lucu kan? Punya gudang tapi nggak tahu kalau udah beli gudang. Punya gudang tapi desain sistemnya otak nggak boleh kenal, kan konyol kan? Ini siapa yang desain mobil ini? Mesinnya, CPU-nya, pengontrolnya di mobil nggak bisa mendeteksi tangki bensinnya. Ini siapa yang desain mobil ini ya? Kan konyol. Iya. Oh, pas aku pelajari lagi, oh ternyata kenal deh, tapi nggak langsung kenal ECU-nya, nggak langsung kenal itu bensin. Mesti dirubah dulu jadi format listrik, baru nyampe ke ECU misalnya. Iya. Baru nggak, itu bensin takaran sekian. Nah, kalau bensin langsung dia nggak ngerti bensin apa ya. Karena kayak lemak nggak bisa nyebrang ke otak. Tapi kalau pakai keton, baru yang asalnya dari ikatan lemak tadinya, karbonnya. Oh, tapi tujuannya kan ialah mengenalkan otak ke tangki bensin. Jadi keberadaan keton itu ternyata bukan cuma sekedar mencegah neuroglikopenia. Ternyata memang itu molekular itu merupakan missing link, substrat missing link yang manusia sekarang melihatnya masih aneh. Padahal desain awalnya kalau nggak ada keton ya otakmu nggak bakal bisa lihat tangki bensinmu. Yang paling penting ini. Jadi itu tuh yang membuat make sense keton.
kenapa di masa modern ini kalau cuma ditujukan untuk mencegah neuroglikopenia keton nggak penting? Nggak penting-penting banget punya keton kalau cuma mencegah neuroglikopenia. Kenapa? Ya karena sekarang kan sumber gula banyak. Kenapa repot-repot? Kenapa nggak tinggal makan lagi? Minum teh manis. Tinggal makan sumber karbo. Kan langsung udah nggak bakal pernah. Kalau neuroglikopenia kan cara intervensinya sekarang gampang. Ya kalau dulu kamu di hutan neuroglikopenia, gimana kamu mau intervensi? Ya kalau ketemu. Ngerti nggak? Ayo dong, harus akhirnya kita harus punya fondasi yang kuat untuk belajar. Ya. Karena kalau kita fondasinya pegangannya nggak kuat, sensingnya analogi kita nggak dapet, kita nanti ke depannya menjalannya bertanya-tanya terus, bertanya-tanya aman nggak ya, bertanya-tanya aman nggak ya, bertanya-tanya terus. Kita nggak pernah tenang. Kalau kita masa sih gue nggak ngerti, belajar lagi, gampang, tapi fondasinya nggak berubah, fondasinya kuat. Nah, fondasinya why ketosisnya harus jelas dulu. Kalau nggak jelas-jelas, kenapa ya aku harus ketosis ya? Itu sampai kapanpun belajarnya nggak bakal sebenarnya. Oh iya keto, ada keton. Oh iya bisa kurus, selesai. Dah nggak tahu itu silsilahnya kenapa keton itu normal apa enggak di badan apa enggak. Tapi begitu ada yang ini keto bahaya gini, bahaya ya keto ya. Karena kan ternyata punya keton itu ternyata bahaya jangka panjangnya ya. Berarti kan dia fondasinya nggak dapat sama sekali. Kenapa ada keton in the first place? Kenapa itu penting dibutuhkan untuk memperkenalkan gudang dengan otaknya? Taunya itu hanya sebagai output sebuah diet tertentu yang kita juga nggak tahu jangka panjangnya kayak apa. Nah itu yang gue bilang, fondasinya nggak bakal pernah kuat kalau kayak gitu. Makanya nakes di grup metabolic conditioning aku kuatin fisiologinya supaya bisa melihat sampai ke level itu. Jadi next dia belajar. Jadi nanti kayak aku deh. Oh sistemnya kayak gini. Udah ada yang neliti belum ya? Baru tinggal cari jurnalnya. Oh udah ada. Bisa nggak membayangkan sesuatu tanpa melihat jurnal? Bisa nggak katanya? Ada nggak yang bisa membayangkan suatu sistem tanpa melihat jurnal? Malah jurnalnya keluar setelah kita sudah membayangkan duluan. Itu pentingnya belajar sistem. Makanya kayak berbagai macam sistem, kayak kita dulu bikin buku metabolic conditioning, emangnya nunggu jurnal keluar untuk metabolic conditioning dulu untuk COVID? Nggak ada. Siapa ya yang bakal ngeluarin COVID cocok dengan ketosis? Nggak ada yang berani ngeluarin. Karena kita tahu sistem, kita tahu hubungan dengan imunologi, metabolisme, hajar semuanya. Baru nunggu justifikasinya keluar. Jadi kuncinya kita secara sistemik pelan-pelan belajar. Makanya kalau sekarang Mbak learning by doing, karena Mbak kan baru mulai. Jadi yang penting ya apa yang dirasakan di badan dulu. Jadi jangan percaya omongannya Mas Tio. Kalau aku badanku malah nggak enak, sakit-sakitan, nggak ada perbaikan yang aku dapatkan buat apa? Karena itu nggak menjustifikasi apa yang aku ceritakan. Walaupun aku sampai busa ngomong teknikal juga, kalau malah kok malah nggak seperti yang diharapkan, nah, kan repot. Nah, makanya learning by doing dan berusaha mengenali kalau ada kok aku sekarang kerasa kayak gini ya, kesalahanku di mana ya? Harus bisa mengenali sakit yang dirasakan, akhirnya menjadi ingat kesalahannya di mana. Itu kuncinya. Karena seperti aku jelaskan di TV kemarin, pada saat kita ketosis, sensing kita lebih sensitif terhadap rasa sakit. Bisa gini, kesalahan kita lebih cepat tercermin, lebih cepat mengingatkan. Kalau sekarang ini masalahnya orang bisa ditemukan banyak yang non-simptomatik hiperglikemia. Artinya orang bisa punya gula darah tinggi tanpa terdeteksi di gejalanya. Itu kan nggak masuk akal. Iya. Padahal hiperglikemia itu adalah suatu kondisi yang harus membunyikan alarm di tubuh. Iya. No matter how. Tapi kok di dunia modern bahkan sampai ditemukan di anak muda udah punya masalah, kok kayaknya accelerated aging kok makin cepat di masa kini. Itu what's going on gitu loh di sekitar kita. Kok manusia di sekitar kita itu kok makin tidak bisa mendengarkan, kok tubuhnya nggak bisa memberikan peringatan dini gitu loh dari awal. Itu yang bikin aku pertanyaan. Karena basic sistemnya udah jelas. Tapi peringatan dininya itu gue nggak bisa ada yang dengerin. Kok bisa orang punya hiperglikemia tapi nggak berasa? Nggak tahu kalau dia diabetes. Nggak tahu kalau HbA1c-nya udah lebih dari 6. Iya. Nggak tahu. Itu kan something wrong. Something wrong dari cara tubuh kita yang dari awalnya mobil ini keluar dari pabrik udah punya sistem untuk ngasih alarm atau apa kalau ada ini mesti ganti oli, ini mesti ganti ini enggak.
alarmnya nggak dengerin gitu. Hiperglikemia tidak membunyikan apapun. Yang membunyikan justru malah hipoglikemia, kan lucu. Kalau kamu nggak makan, telat makan hipoglikemia, teriak langsung, aduh aku butuh makan, aku lapar. Tapi begitu makannya sampai hiperglikemia, udah gelap. Nggak tahu deh. Yang tahu enak. Gula darah gue 300, masa? Loh. Padahal cuma pegel-pegel dikit doang kok. Apa udah 300 ya? Kan lucu kan hal seperti itu. Yeah. Makanya kan aku juga ngajarin hiperglikemia itu juga cuma dari makanan, tapi ada juga stres hiperglikemia. Yeah. Jadi stres berlebihan pun juga menunjukkan hiperglikemia. Jadi apa yang memicu overstress ini sehingga tercermin dalam bentuk hiperglikemia? Stress system ini kan harusnya mengingatkan. Contohnya, oh aku stres pikiran, oh aku kurang tidur. Kan cerminannya juga hiperglikemia. Tapi kan rasa yang kita rasakan kayak gini. Oh, banyak yang suka ngelam aku. Mas, aku kalau di KF bener deh Mas, aku ngerasa seger, badannya fit. Tapi kalau di KF ini aku lemah banget kalau tidurnya kurang. Ngerti ya? Jadi begini. Kalau aku tidurnya kurang, aku kerasa banget besoknya. Kalau dulu zaman belum KF, walaupun tidur kurang masih fit aja tuh. Tapi kalau orang yang KF kalau tidurnya pas bagus, wow seharian mau ditantang. Pada jamnya dia aktif fisik, jamnya simpatetiknya dominan, ya dia malah lebih endurance-nya lebih tinggi dibanding sama yang non ketosis. Karena dia bisa mengakses lemak di badan, dan dia tanpa perlu makanan. Tapi begitu ditantang sama-sama begadang, kalah kita sama orang yang makan. Kalah kita besoknya nggak karuan. Benar. Nah, jadi pertanyaannya gini, yang benar tuh yang mana? Berarti kalau gitu lebih kuatan kalau pakai karbo dong. Ya secara logik sih memang iya juga ya. Kalau secara substansinya ada ya kayaknya karbo lebih menguntungkan. Kenapa? Karena gue kalau ada kebutuhan, gue ada kerjaan penting apa-apa, gue lebih kuat pakai karbo. Kalau gue tinggalkan, karena aku udah bilang di TFH sebelumnya juga di metabolic conditioning, kalau karbo itu kan sifatnya push. Sedangkan sistem kita dibikin pull, bikin demand baru bisa mengakses energinya. Jadi kalau dibilang dari sistem mana yang lebih menguntungkan di situasi sekarang, ya aku bilang ya memang nggak salah kalau glukos. Ya coba gini, orang lagi sakit, stres apa gitu, stresnya tinggi, sistem stresnya di badan tinggi nih, ditekan, dipush pakai glukos, turun stresnya, enak, nggak sakit lagi. Itu kan melihat cara analoginya kalau dari pilihan, ya tetap lebih bagus metabolisme karbo. Kenapa? Karena kalau sakit cepet hilangnya. Mau sampai hiperglikemia pun nggak kerasa sakit nantinya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Silent. Karena dibikin silent, ditutupin terus sama glukosa. Karena memang glukosa juaranya. Terus kalau yang kayak kita gini, kalau yang ya lu malah jadi lemah lu sekarang, nggak bisa diajak begadang, nggak bisa. Ya kalau begadang sekarang kan dianggap normal. Jadi kalau kuat begadang itu normal. Kalau di masa lalu itu begadang nggak normal. Jadi orang begadang itu adalah sesuatu yang harus diingatkan agar tidak diulang. Jadi kalau begadang akhirnya besoknya nggak enak badan apa-apa, seharusnya menjadi stress system yang membuat, oh aku tahu nih aku kayak gini, kayak karena semalam aku begadang, jadinya nih kayak gini, badannya kayak nggak enak semua, cepat lapar apa. Ya karena kita lebih dibikin sensitif sama suatu kesalahan, bukan kesalahan yang dianggap normal. Misalnya, oh gue kemarin begadang kuat-kuat aja, gue makan karbo, gue sekarang juga masih seger walaupun cuma tidur sejam 2 jam, makan karbo lagi, tenaga ada terus kok. Lu yang keto, begitu malam diajak dugem aja, paginya udah kayak gini, nggak kuat lagi. karena what is normalnya belum ketemu. Yang normal itu begadang apa enggak sih gitu loh. Yang bilang yang normalnya gitu loh. Kalau begadang itu nggak normal, tapi sering begadang tidak mengingatkan kamu bahwa itu bahaya karena nggak berasa di badan, itu justru malah aku bilang yang salah. Mendingan malam begadang besok langsung berasa, biarin aja, syukurin. Kenapa? Karena kamu kan langsung jadi ingat apa yang harus dikoreksi. Sakit adalah ingat. Sakitnya itu harus cepat mengkoreksi perubahan behavior-nya. Jangan diteruskan kesalahan yang sama berlarut-larut. Itu fungsinya kita dibuat sensitif dengan stress system. Jadi kemampuan stress resistant kita tinggi di saat sirkadiannya memang dominan simpatetik pagi sampai sore hari.
Tapi pada saat udah dominan parasimpatetik sama membuat tidur kita coba-coba melawan, ya pasti bakal diingatkan. Diingatkan dengan cara apa? Stres hiperglikemia. Oh, kalau aku hiperglikemia karena stres, aku berasa. Kalau hiperglikemia karena makanan, berasa nggak ya? Iseng-iseng coba cheating, makan kue. Berasa juga loh. Oh, bener nggak? Hiperglikemia karena stres aja aku diingetin. Iseng kalau hiperglikemia karena makanan, efeknya kayak apa? Cobain aja. Maksudku dicobain sakit terus inget ya, jadilah lagi, jangan sakit terus-terusan. Yang disalahin badannya sendiri. Badanku ini kenapa sih, Mas? Padahal dulunya enggak apa-apa. Nah, jadi aku bilang kayak gitu. Kita harus mulai bisa melihat dari sisi fisiologi supaya kita bisa apa ya? Kadang-kadang ini normal nggak ya? Oh ini normal ya, ini kayaknya nggak normal deh. Ini harus kayak gini. Kita kan banyak semua kayak perang di pikiran kita melihat sesuatu yang normal seperti apa. Nah, ya, makanya aku selalu bilang, nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Karena kalau kita nggak bisa ngeliat ke situ, gamang jatuhnya. Gamang untuk menentukan pilihan, gamang untuk menjaga sesuatu. Karena kita nggak bisa lihat historinya apa yang membuat ini normal gitu. Karena kalau sudah justify tanpa melihat histori, melihat keton itu di zaman modern normal apa enggak, semua orang bilang punya keton itu nggak normal. Di zaman modern. Aku pun juga bilang gitu, nggak normal. Oh makanan banyak kok kamu punya keton. Emang kenapa? Lu takut neuroglikopenia? Takut nggak bisa makan? Takut nggak punya duit? Ya kan? Kalau kamu sampai neuroglikopenia, artinya kamu nggak makan, artinya kamu nggak punya duit. Selesai. Cari duit makanya. Itu kan sekarang ngomongnya. Makanya sekarang nggak normal. Makanya kalau sekarang udah bergejala, cepet makan. Perintahnya cuma gitu, cepetan makan. Mudahnya menyuruh seseorang makan. Udah. Di hutan. Udah makan apa? Belum. Kenapa nggak makan? Makan apa? Makan apa? Belum nemu. Belum nemu. Itulah rahasia. Makan kulit pohon katanya. Rahasia manusia yang kita harus cari normalnya itu kalau kita berpikir panjang, nggak terkotak di masa sekarang. Jadi kita nggak bisa kayak kacamata kuda, kita nggak bisa ngeliat secara wide gitu loh. Make sense-nya di mana? Kita deh pelan-pelan baca sistem biologi, tapi nanti menarik benang merahnya jadi apa-apa, gini, begitu. Nah ini dari penjelasan gini aja, aku bisa melihat Mbak In juga sudah kebayang ini. Gimana ya fisiologi stres sistem, gimana ya parasimpatetik. Bahkan aku tadi keinget ceritanya Mbak In kan, yang tadi sempat dikhawatirin. Tapi sebenarnya itu mamanya sendiri kan juga khawatir kan. Nggak normal juga ini. Ini belum makan sampai jam 2 masih sakit nanti. Makan. Ya, maksudnya dalam sense normal Mbak In dianggap nggak normal gitu loh. Dalam sense normal orang di sekitar Mbak In nggak dianggap nggak normal. Karena kan mereka masih berpikir sense normalnya. Kalau dia nggak makan nasi nggak marem. Nggak marem. Belum makan marem itu. Belum marem itu. Karena normalnya masih harus marem. Jadi cara seseorang menilai sesuatu itu marem itu puas. Nah, jadi cara orang menilai sesuatu apa yang kita lakukan dan itu apa dan sebagainya itu kadang-kadang berdasarkan kemampuan dia melihat kenormalan sih kalau aku bilang. Kalau menurut gue normal kayak gini, makanya kalau yang kayak gini itu kayak lu tuh kayaknya aneh deh lo. Itulah kenapa akhirnya nanti pelan-pelan kita gampang menjustifikasinya. Iya, kita nggak usah khawatir karena penilaian normal itu pun relatif. Normal itu relatif. Relatif banget. Oke, thank you Mas Tio. Walaupun untung masih tepat waktu. Hampir aja mau jam 10 sudah. Silakan Mbak In, yuk kasih pesan apa nih? Walaupun baru 2 bulan, baru bulan kedua KF, tapi tentu Mbak In juga punya pesan yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang jadi peserta TFH malam ini. Silakan Mbak. Pesannya apa ya istiqomah aja, karena setiap menjalani sesuatu yang istiqomah itu
kalau dalam agama saya disukai Allah, itu aja. Wah, pendek, padat. Iya, karena ya, dan belajar terus menerus ya. itu yang paling disukai. Iya. Ya. Itu pesan tersiratnya. Mbak Iin lagi butuh teman untuk belajar bersama. Yuk kita dampingi. Sama-sama. Nggak mudah. Iya, betul. Memang butuh komunitas, Mbak. Tenang aja. KF selalu ada kok. Tidak kemana-mana, Mas Tio. Oke, terima kasih. Mas, sudah cukup ya? Jangan, udah nggak ada closing. Mas Tio selalu sadar sekarang. Enggak, ngingetin Mbak Angela aja. Jangan lupa. Udah janji dia mau ngirim burung ungkep apa? Aku lupa tadi di WA. Jangan lupa ya, ditungguin minggu ini. Jangan lama-lama. Ditagih. Oke, thank you teman-teman. Kita nanti ya. Oh sorry. Oke, kita jumpa lagi nanti di SFH. Jangan lupa hari Minggu tanggal 22 November. Dan di minggu depannya lagi juga masih ada TFH. Tapi pastikan di SFH ini teman-teman ikutin karena semua pembicaranya juga masih para nakes yang akan mau berbagi seputar pengalaman mereka, pemahaman mereka tentang fisiologi ya, bukan lagi secara gejala, bukan secara simptomatis. Yuk kita mau sama-sama dengerin 4 pembicara semuanya dari nakes. Pastikan selalu menyimak. Terima kasih Mas Tio dan juga Mbak Iin ya yang selalu terus menginspirasi walaupun baru bulan kedua KF tetap semangat ya. Makasih Mas Tio ya, kita akan jumpa lagi teman yang udah hadir. Ya, terima kasih juga teman-teman. Oke, selamat malam.